jadi hanya untuk part 1 ini aja ya. Setelah mengikuti pertemuan 2, saya mengharapkan kalian mampu, yang pertama adalah menguasai konsep, karakteristik, jadi ciri-cirinya gitu ya, ciri-ciri, dan bagaimana mencatat investasi pada instrumen ekuitas. Ekuitas berarti saham ya, investasi yang berupa saham. Setelah itu mampu membedakan perlakuan akuntansi antara metode ekuitas dari metode biaya atau nilai wajar. Jadi kita nanti akan pelajari hari ini materinya itu mencatat investasi saham dengan menggunakan cost method dan dengan menggunakan equity method. Saya rasa ketika kalian belajar akuntansi keuangan, kalian sudah juga pernah mempelajari mengenai hal tersebut. Jadi saya harapkan kalian tidak ada masalah dalam memahami materi hari ini. Nah, ini merupakan gambaran umum yang akan kita bahas hari ini, yaitu investasi pada instrumen ekuitas atau instrumen saham. Yang pertama, entitasnya. Nah, minggu lalu kalian belajar bahwa jadi penekanan minggu lalu adalah pada kombinasi bisnis yang bentuknya merger, gitu ya, di mana ada satu perusahaan yang akan dibubarkan, yaitu perusahaan yang diakuisisi. Nah, dalam bahasan kali ini, perbedaan antara bahasan kita sesi ini dengan sesi yang sebelumnya adalah dua entitas tersebut masih saling berdiri, jadi masih sama-sama beroperasi. Tidak ada entitas manapun yang dibubarkan dalam proses ini. Itu. Nah, nanti entitas tersebut akan ada dalam hubungan antara investor dengan investi. Jadi dua entitas itu ya, ada entitas investor, ada entitas investi. Jadi pertemuan ini kita belum membahas mengenai hubungan antara parent dengan subsidiary. Itu akan kita lakukan di pertemuan keempat mungkin. Pertemuan ini dan minggu depan kita belum membahas ke arah sana. Jadi entitas yang masih berdiri tersebut adalah dalam hubungannya antara investor dengan investi. Dan masing-masing akan tetap beroperasi seperti sedia kala, bahkan setelah adanya investasi saham yang dilakukan oleh investor. Nah, yang kedua adalah dari sisi pencatatan. Jadi segala macam jurnal-jurnal yang kita buat hari ini itu hanya akan mempengaruhi buku di sisi investor. Tadi saya katakan bahwa entitasnya masih berdiri dua-duanya ya, ada entitas investor, ada entitas investi. Nah, ketika masing-masing masih beroperasi, tentu saja mereka akan memiliki pembukuan sendiri-sendiri. Itu. Di sini saya akan tekankan bahwa yang kita pelajari jurnal-jurnal hari ini hanya akan mempengaruhi pembukuan investor. Artinya kita mencatat hal tersebut dari sudut pandang investor. Jadi bukan dari sudut pandang investi. Jadi ini harap diingat-ingat bahwa semua jurnal yang hari ini akan kita buat itu adalah untuk sisi investor saja. Itu ya. Nah, selanjutnya untuk kepemilikan sendiri, kalau minggu lalu karena dia dibubarkan, si perusahaan yang diakuisisi itu artinya kepemilikannya 100% ya. Sementara untuk pembahasan kita hari ini, kepemilikannya itu persentasenya bisa kurang dari 20% hingga 100%. Meskipun kita akan batasi juga dia tidak sampai 50%, karena kalau sudah sampai 50%, sudah lebih dari 50% maksud saya, ada konsekuensi tambahan, yaitu perlunya dibuat laporan keuangan konsolidasian. Sementara pembahasan kita belum sampai sana. Jadi meskipun dikatakan di sini sampai 100%, tapi nanti contoh-contoh yang dilihat yang akan kita bahas adalah kalau dia kurang dari 50% juga. Meskipun tetap saja dimungkinkan ya kalau dia lebih dari 50%. Oke, investasi pada instrumen ekuitas, yaitu kepemilikan atau ditekan oleh entitas lain. Jadi kalau ada sebuah pihak membeli kepemilikan saham entitas lain, ya, maka itu artinya dia berinvestasi pada instrumen ekuitas. Karena investasi dia nantinya akan muncul di sisi ekuitas entitas yang tempat dia berinvestasi atau di entitas investinya. Investi adalah perusahaan yang menerbitkan saham, ya, yang menjual kepemilikan tersebut. Sementara investor adalah pihak yang membeli saham. Ada beberapa hak investor di sini. Yang pertama adalah tentu saja perusahaan ingin berinvestasi di perusahaan lain demi mendapatkan keuntungan, yaitu dividen. Ya,
dividen itu termasuk hak investor. Hak yang lainnya adalah hak suara dalam pengambilan keputusan terkait dengan jalannya atau operasi perusahaan. Itu merupakan hak investor. Hak suara ini tentu saja akan sangat tergantung pada persentase kepemilikan yang dimiliki oleh investor di entitas investasi. Kebijakan akuntansi yang digunakan ini sangat tergantung pada pengaruh atau pengendalian yang dimiliki oleh investor terhadap investinya. Di sini kita lihat ada panah ya, mulai dari 0% sampai 100%. 0 sampai 20% itu dianggap si investor tidak punya pengaruh yang signifikan. Jadi pengaruhnya tidak signifikan terhadap entitas investi. Sementara kepemilikan 20% sampai dengan 50% ini dianggap investor punya pengaruh signifikan terhadap investi. Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya apa yang disebut sebagai pengaruh signifikan. Nah, sementara kalau dia kepemilikannya lebih dari 50%, investor dianggap memiliki pengendalian terhadap investi. Jadi bedakan antara pengaruh signifikan dengan pengendalian. Kalau pengendalian itu betul-betul semuanya bisa dia kontrol, gitu ya. Dia bisa yang awalnya si investi mau A bisa dibuat jadi B karena kontrol ada di tangan investor. Tapi kalau pengaruh signifikan artinya di sini investor bisa mengarahkan meskipun tentu saja hasil akhirnya akan tergantung pada bagaimana keputusan shareholders yang lain. Nah, untuk yang pengaruhnya tidak signifikan akan dicatat dengan nilai wajar atau fair value. Kita sebut sebagai cost method. Kita catat sebagai cost method di sini. Lalu untuk yang pengaruhnya signifikan akan dicatat dengan metode ekuitas atau equity method. Sementara untuk yang di atas 50%, di mana investor punya pengendalian terhadap investi, di sini investor bisa mencatat investasinya itu mau pakai metode ekuitas atau metode biaya. Dia terserah si investor. Dia lebih prefer yang mana. Nah, tapi ada konsekuensi lain seperti yang saya sebutkan tadi. Di akhir periode pelaporan, harus dibuat pula laporan konsolidasian. Jadi selain investor membuat laporan keuangan tersendiri, investi juga membuat laporan keuangan tersendiri, harus ada yang namanya laporan tambahan yang diwajibkan, yaitu laporan konsolidasi. Kita belum sampai ke sini ya. Kita masih akan membahas yang dua pertama tadi. Bagaimana pencatatan dengan metode biaya ketika investor tidak punya pengaruh signifikan terhadap investi, dan juga bagaimana pencatatan dengan metode ekuitas, di mana investor punya pengaruh signifikan terhadap investi. Tadi di judulnya disebutkan investasi saham pada entitas asosiasi. Nah, apa sih entitas asosiasi? Ya. Sesuai dengan PSAK 15 paragraf 3, entitas asosiasi didefinisikan sebagai suatu entitas di mana investor punya pengaruh yang signifikan. Berarti tadi harusnya dia mencatatnya pakai metode ekuitas ya, kalau memang dia punya pengaruh yang signifikan. Nah, ketika si investor punya pengaruh yang signifikan terhadap investi, ini artinya si investinya sudah dianggap sebagai entitas asosiasi. Itu. Nah, di sini catatan lainnya adalah entitas asosiasi bukan merupakan entitas anak ataupun partisipasi dalam ventura bersama. Jadi harus dibedakan juga pengertian antara entitas asosiasi dengan entitas anak. Kalau entitas anak ini tentu saja sudah bukan pengaruh signifikan lagi yang dimiliki oleh investor, tetapi pengendalian. Itu kira-kira. Nah, apa sih yang dimaksud sebagai pengaruh signifikan? Jadi pengaruh signifikan ini dapat dibuktikan dengan satu atau lebih cara berikut ini. Yang pertama adalah keterwakilan dalam Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Jadi di sini perwakilan dari investor bisa masuk sebagai salah satu Dewan Direksinya yang katakanlah menjalankan atau melakukan operasi perusahaan. Atau dia masuk sebagai Dewan Komisarisnya atau organ setara. Ya. Lalu investor juga dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. Jadi di sini dia punya pengaruh untuk bisa mengarahkan investi nanti harus bagi dividen berapa kepada para pemegang saham. Gitu. Nah, karena adanya pengaruh dalam keputusan tentang dividen,
Makanya di sini dikatakan investor jadi tidak netral. Sebab itu nanti ketika kita pelajari lebih lanjut di dalam metode ekuitas, kan kalau dia punya pengaruh signifikan harus pakai metode ekuitas kan. Nah, dalam metode ekuitas ketika investi membagikan dividen, nah dividen ini tidak boleh dianggap sebagai income-nya investor. Karena kalau sampai dianggap sebagai income-nya investor, nanti dikhawatirkan investor bisa memanipulasi income dia sendiri. Jadi di saat misalnya penjualan dia lagi sepi gitu ya, terus dia lihat investi tempat di mana entitas tempat di mana dia berinvestasi ternyata penjualan sedang sangat baik kan, nanti dia bisa mempengaruhi agar si entitas investi itu membagikan dividen dalam jumlah yang banyak sehingga dia bisa akui dividen tersebut sebagai income-nya dia juga. Nah, ini coba dihindari dalam metode ekuitas. Sehingga nanti kalau investi membagikan dividen, ketika si investor punya pengaruh signifikan, itu tidak boleh dianggap sebagai income-nya si investor. Gitu kurang lebih. Karena di sini si investor memiliki suara dalam penentuan kebijakan berapa dividen yang harus diberikan. Nah, selain itu pengaruh signifikan juga dapat dibuktikan dengan adanya transaksi yang material antara investor dengan investi. Misalnya mereka melakukan jual beli gitu ya dengan sangat signifikan. Katakanlah salah satu spare part utamanya investor dipasok oleh investi atau sebaliknya. Jadi mereka saling memiliki ketergantungan dalam melaksanakan proses bisnis. Selanjutnya ada juga dibuktikan bisa dengan pertukaran personal manajerial ya atau penyediaan informasi teknis pokok. Nah, untuk menentukan pengaruh yang signifikan harus pula memperhitungkan keberadaan hak suara potensial, contohnya waran, opsi, convertible securities dan lain sebagainya yang dapat dieksekusi pada saat pembelian saham. Jadi apabila di investi ini ada terbit opsi saham atau waran atau convertible debt gitu ya, maka ini juga harus dipertimbangkan juga untuk menentukan apakah si investor tadi yang ingin membeli saham dia akan punya pengaruh signifikan atau tidak. Metode pencatatan atas investasi saham ini sangat tergantung dengan tingkat pengaruhnya tadi ya. Tingkat pengaruh. Nah, tingkat pengaruh ini akan mempengaruhi bagaimana pencatatan nilai investasi buku investor dan bagaimana bentuk pendapatan investasi yang akan dicatat oleh investor. Apabila pengaruh investor terhadap investi ini tidak signifikan, maka kita akan pakai metode biaya atau cost method. Di mana di sini investor akan mencatat investasinya pada nilai wajar. Ya, atau at cost kalau saham tidak punya kuotasi di pasar, kalau dia tidak artinya tidak diperdagangkan secara aktif, ya bisa at cost. Nah, saham dapat dikelompokkan sebagai trading atau available for sale. Kita masih pakai ketentuan di PSAK 55 ya. Nah, kalau pakai PSAK 71 kan sudah tidak ada lagi kategori trading atau available for sale. Adanya adalah fair value OCI atau fair value through profit or loss, tapi kurang lebih kan secara konsep mirip-mirip saja. Jadi di sini ketika si investor tidak punya pengaruh signifikan terhadap investi, maka dia bisa mengelompokkan investasi dia tersebut baik sebagai fair value through profit or loss atau fair value through OCI. Untuk bentuk pendapatan investasi sendiri adalah pendapatan dividen. Jadi apabila investi membagikan dividen, ya, investor akan mencatatnya sebagai pendapatan dividen. Itu kalau dia pengaruhnya tidak signifikan. Nah, sementara kalau pengaruh investor terhadap investi dianggap signifikan, maka harus menggunakan metode ekuitas. Ya, di mana investor akan mencatat investasinya pada biaya perolehan. Jadi berapa biaya perolehan investasi, berapa yang dia bayarkan ketika investasi, berapa imbalan yang dia berikan kepada investi ketika dia, bukan kepada investi, kepada shareholders tempat dia membeli sahamnya, itu saja, ketika dia membeli saham investi tersebut. Nah, investasi ini akan disesuaikan nilainya dengan porsi laba atau rugi yang diakui oleh investi. Nah, kenapa harus seperti itu? Nah, tadi kan disebut sebagai investor punya pengaruh signifikan.
ketika investor punya pengaruh signifikan, artinya dia dapat mengarahkan operasinya si investi, serta segala macam keputusan keuangan investi. Sehingga ketika investi ini melaporkan laba, ya, dia bisa merasa bahwa laba itu merupakan hasil jerih payah dia juga. Atau kalau investi melaporkan rugi, dia bisa merasa bahwa rugi itu juga karena arahan dari dia. Karena dia punya pengaruh terhadap investi kan. Nah, oleh sebab itu kalau entitas investi melaporkan laba atau rugi, ini bisa dianggap sebagai laba dan ruginya si investor juga. Tentu saja sesuai dengan persentase kepemilikannya, tidak 100%, ya. Nah, penyesuaian nilai investasi juga dilakukan apabila investi membagikan dividen. Jadi kalau si investi ini membagikan dividen, ini juga akan disesuaikan. Juga kalau ada perubahan aset neto investi dibandingkan dengan nilai wajarnya. Gitu. Jadi nilai investasi bisa berubah-ubah di metode ekuitas ini. Bukan hanya karena dia beli baru atau karena dia jual, tapi karena ada transaksi-transaksi yang dilakukan oleh investi. Tidak seperti metode biaya di mana angka investasi hanya akan berubah apabila dibeli, dijual, atau nilainya naik atau turun. Untuk metode ekuitas, nilai investasi ini akan berubah-berubah karena adanya action dari si investi. Kurang lebih seperti itu. Nah, saat nilai ekuitas investi naik, ya, maka nilai investasi juga akan meningkat. Demikian pula sebaliknya. Ini sesuai dengan persentase kepemilikan dari investor. Nah, biasanya nilai ekuitas itu naik atau turun karena adanya laba ataupun rugi. Ya. Bentuk pendapatan investasi yang dicatat oleh investor ketika dia berinvestasi saham dan punya pengaruh signifikan adalah laba atau ruginya investi sesuai persentase kepemilikan investor. Jadi itulah pendapatan investasinya. Apabila investi melaporkan laba, maka investor akan melaporkan pendapatan investasi sesuai dengan porsi kepemilikannya. Nah, apabila investi melaporkan rugi, maka investor juga akan melaporkan kerugian investasi sesuai persentase kepemilikannya. Nah, tadi saya katakan sebelumnya bahwa dalam metode ini pembagian dividen tidak akan diakui sebagai pendapatan, melainkan penurunan nilai tercatat investasi. Jadi kalau si investi membagikan dividen, itu seolah-olah si investor mengambil sebagian investasinya dia. Oleh sebab itu nilai investasi dia akan turun. Tuh. Nah, hal ini untuk mencegah investor memanipulasi pendapatannya. Karena kalau sampai dividen diperbolehkan dianggap sebagai pendapatan investor, di mana investor punya kuasa untuk mengarahkan pembagian dividen itu, ya, punya pengaruh untuk dapat mengarahkan pembagian dividen, takutnya nanti dipakai untuk melakukan fraud atau manipulasi. Investasi pada entitas asosiasi dicatat menggunakan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 15 paragraf 16. Kuis pertama, oke, ini PT Jamrut membeli 45% saham PT Safir. Maka investasi sahamnya akan dicatat dengan metode apa? Metode ekuitas. Metode ya. Ini kuis-kuis pendek saja. Oke, sekarang kita masuk ke ilustrasi untuk cost method. Pada awal tahun 2019, PT ABC membeli 20% kepemilikan PT DEF dengan uang tunai sebesar 100 juta. Namun tidak punya pengaruh signifikan atas PT DEF. Nah, perlu diperhatikan bahwa 20% ini adalah seperti ini ya, perbatasan. Itu perbatasan. Jadi ada 20% dia punya pengaruh signifikan, maka harus disebutkan seperti itu. Tapi kalau tidak punya pengaruh signifikan juga harus disebutkan. Itu ya. Karena dia merupakan perbatasan. Apabila di soal tidak disebutkan, tolong pakai asumsi saja. Di tahun tersebut, PT DEF memiliki laba bersih 60 juta dan mengumumkan dividen sebesar 20 juta. Nilai wajar saham PT DEF yang dimiliki PT ABC pada akhir tahun 2019 adalah 98 juta. Ini kita lihat ya, mengalami penurunan. Jurnal yang dicatat PT ABC adalah sebagai berikut.
Oke, jurnal pertama ini untuk mencatat pembelian sahamnya, investment pada kas 100 juta. Ini sama seperti jurnal pertama yang kalian buat saham atau menerbitkan obligasi, ya silakan dicatat saja. Itu berarti tidak sepenuhnya kas. Oke. Yang kedua, ya di sini PT DEF memiliki laba bersih 60 juta. Ini kita pakai cost method ya. Kalau pakai cost method berarti ketika si investi melaporkan laba bersih tidak akan ada entry apapun yang dicatat oleh investor. Oke, karena dalam cost method laba investi ini bukan merupakan laba dia. Jadi tidak punya pengaruh signifikan di situ. Nah, namun di sini ketika dia mengumumkan dividen ini harus dicatat tentu saja. Catatannya adalah piutang dividen pada pendapatan dividen, karena ini asumsinya masih diumumkan ya, mengumumkan dividen. Tapi kalau sudah dibayar tentu saja kas pada pendapatan dividen. Dilihat di sini, ketika investi membagikan dividen, dikreditkan langsung di pendapatan dividen. Besarnya adalah sesuai kepemilikannya si PT DEF, yaitu 20%, PT ABC, yaitu 20% dikali 20 juta, dapatlah 4 juta. Nah, selanjutnya, jurnal yang ketiga adalah untuk mengakui penurunan nilai wajar investasinya si PT ABC. Nah, misalnya, si PT ABC ini mengklasifikasikannya sebagai fair value through profit or loss, atau sebagai trading ya. Maka dia akan langsung masukkan itu sebagai unrealized loss pada saham PT DEF, tapi masuknya langsung ke laba rugi dan mengurangi investasi pada PT DEF. Nah, sementara kalau dia mengelompokkannya ke dalam fair value through OCI, tentu saja unrealized loss-nya ini nggak langsung masuk laba rugi, dia masukkan ke dalam OCI. Gitu, kira-kira. Ada pertanyaan nggak untuk cost method? Harusnya udah ngambil AKM ya kalian menyebut ya, akuntansi keuangan menengah ya? Harusnya no problem ya, mengenai investasi ini harus sudah sangat ngelotok sekali ya. Oke, masih mudah, kita akan lanjutkan untuk metode ekuitas. Di sini tadi saya sudah sebutkan bahwa berdasarkan PSAK 15 paragraf 16, investasi saham pada entitas asosiasi dicatat menggunakan metode ekuitas. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, ini tujuannya adalah untuk mencerminkan perubahan kepentingan investor atas investi. Maka tadi ada beberapa action dari investi yang dapat mempengaruhi nilai investasinya investor. Metode ekuitas digunakan untuk mencerminkan hal tersebut. Bagaimana perubahan di ekuitas investi bisa mempengaruhi investor, bisa mempengaruhi kepentingannya investor. Pencatatannya adalah pada biaya perolehan dan tiap periode akan disesuaikan dengan bagian laba atau rugi investi dan dividen yang diumumkan oleh investi. Nah, juga kalau sampai ada ini ya perubahan aset neto investi, kita akan bahas itu di bukan sesi selanjutnya di sesi ini juga, tapi untuk bahasan yang selanjutnya. Karena sudah lebih kompleks ketika nanti ada perbedaan antara nilai buku aset neto investi dengan nilai wajarnya. Nah, apabila investi melaporkan laba bersih, efeknya terhadap investor adalah harus mencatat pendapatan investasi dan meningkatkan saldo. Mencatat pendapatan, mencatat pendapatan investasi dan meningkatkan saldo investasi. Jadi kalau investi melaporkan bahwa dalam periode tersebut, misalnya di akuisisinya awal tahun 2019 misalnya, nah di sepanjang tahun 2019 investi melaporkan adanya laba bersih. Maka di situ investor harus juga mencatat sebagai pendapatan investasi dan meningkatkan saldo investasinya. Yang berlaku sebaliknya apabila kondisinya rugi bersih. Di sini investor harus mencatat kerugian investasi dan mengurangi saldo investasinya dia. Karena ini sejalan dengan perubahan ekuitas yang terdapat dalam investi. Ya. Nah, setelah itu pengumuman dividen, investor akan mencatatnya sebagai aset, bisa kas, bisa piutang dividen, dan saldo investasinya dia akan turun. Nah, ini saldo investasi ini dengan adanya pengumuman dividen juga untuk mencerminkan perubahan ekuitasi investi. Karena kalau tidak seluruhnya laba bersih
masukan retained earning ada sebagian yang akan dibagikan kepada investor, ya, atau dibagikan kepada shareholders, maka porsi retained earning yang masuk ke ekuitas akan lebih kecil. Nah, sehingga di sini investasinya dia juga akan berkurang. Kalau kita buat dalam bentuk T account, kurang lebih seperti ini bentuknya, investasi pada PT XXX. Jadi yang dapat menambah saldo investasi adalah ini, tentu saja biaya perolehan ya, kita akan mendebet investasi. Lalu kalau si investi mengakui laba, bagian laba investi juga akan menambah saldo investasi. Nah, sementara kalau si investi melaporkan rugi, maka kerugian itu akan mengurangi saldo investasinya si investor, dan apabila investi mengumumkan dividen, itu juga akan mengurangi saldo investasinya investor. Sementara pendapatan investasinya yang dicatat ya kalau ada laba atau rugi. Kalau laba ya tentu saja dicatatnya di sebelah kiri atau sisi debit, di sebelah kanan maksud saya, sebelah kanan sisi kredit. Kalau ada rugi dicatatnya di sisi kiri atau debit. Metode ekuitas ini juga dapat disebut sebagai konsolidasi satu baris. Mengapa seperti itu? Karena konsolidasi untuk akun-akun neraca diwakili oleh akun investasi pada investasi pada PT XXS. Oke, tidak seperti konsolidasi beneran, di mana harus betul-betul disatukan antara asetnya si investor dengan asetnya investi, asetnya parent dengan asetnya subsidiary. Jadi masing-masing line dari aset itu akan ditambahkan sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, kalau pakai metode ekuitas, kita menyebutnya konsolidasi satu baris. Karena di sini konsolidasi atas aset-asetnya si akun-akun neracanya si investi akan diwakili oleh akun investasi pada PT XXX. Sementara untuk konsolidasi akun-akun laba ruginya si investi diwakili oleh akun pendapatan investasi. Jadi hanya dua akun yang akan terdampak. Ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh si investi ini dua akun yang terdampak, yaitu akun investasi dan akun pendapatan investasi. Itu saja. Makanya disebut sebagai konsolidasi satu baris. Bedanya apa dengan minggu lalu? Sangat berbeda sekali ya. Kalau minggu lalu satu perusahaan dibubarkan. Nah, ketika dia dibubarkan, dia akan mengalihkan seluruh aset netonya dia ke perusahaan yang mengakuisisinya. Jadi ditambahkan langsung satu persatu kan, sehingga ketika kalian mengerjakan kasus kemarin, kalian juga harus melakukan penyesuaian di laporan posisi keuangannya pihak yang mengakuisisi atau pihak pengakuisisi. Kalau misalnya dia mendapatkan kas dari perusahaan yang dibubarkan, maka harus ditambah kasnya. Demikian seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu. Sekarang kita masuk ke ilustrasi untuk metode ekuitas. Pada awal tahun 2019, PT ABC memperoleh 20% kepemilikan PT DEF dengan uang tunai sebesar 100 juta. Ini soalnya sama seperti yang tadi ya, tapi dia punya pengaruh yang signifikan. Jadi ini disebutkan, meskipun dia sama-sama ada di borderline 20%, yang tadi kasusnya dia tidak punya pengaruh signifikan, yang ini dia punya pengaruh signifikan. Di tahun tersebut PT DEF memiliki laba bersih 60 juta dan mengumumkan dividen sebesar 20 juta. Ini sama seperti tadi. Jurnal yang dicatat PT ABC adalah sebagai berikut. Nah, ini perbedaannya. Jadi dibuat soalnya sama sehingga kalian bisa membandingkan bagaimana pencatatan transaksi yang sama apabila dengan menggunakan metode biaya dan metode ekuitas. Untuk mencatat pembelian saham masih tetap sama seperti sebelumnya. Investasi di PT DEF pada kas sebesar 100 juta. Untuk pengakuan laba bersih di PT DEF, nah tadi nggak ada ya, no entry untuk yang ini. Nah, karena di sini PT ABC punya pengaruh terhadap PT DEF dan dia mencatat investasinya dengan metode ekuitas, maka ketika PT DEF melaporkan laba, maka dia akan merasa laba itu sebagai miliknya juga. Ini jadi payah dia juga nih, usaha dia juga ketika mengarahkan PT DEF. Oleh karena itu, dia akan catat sesuai porsi kepemilikannya, yaitu 60 juta dikalikan dengan 20%. Dia dapatlah 12 juta. Nah, jurnal ini umumnya dibuat sebagai jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Karena tentu saja juga
Hal ini baru akan diketahui ketika satu periode sudah selesai, sesuai dengan actionnya si investee. Berarti rugi investasi atau pendapatan investasinya di sisi debit, lalu di sisi kredit adalah investasi di PT DEF. Ketika si PT DEF mengumumkan adanya dividen, ini jurnalnya adalah piutang dividen di debit dan investasi di PT DEF di sisi kredit. Jadi bukan pendapatan investasi. Sesuai yang saya sebutkan tadi, ketika si investee mengumumkan dividen, ketika investor pakai metode ekuitas, maka dia tidak mencatat dividen itu sebagai pendapatan investasi dia, melainkan ini adalah penurunan nilai atau penurunan saldo investasinya. Nah, sehingga nilai buku investasi di PT DEF pada akhir periode adalah seperti ini. Biaya perolehan tadi 100 juta, ditambah 20% laba bersih, 12 juta, dikurangi 20% dividen, yaitu 4 juta, dapatlah 108 juta. Sementara pendapatan investasi PT DEF ini hanya terdiri dari pengakuan laba bersihnya PT DEF, yaitu 20% dikalikan 60 juta, dapatlah 12 juta. Itu kira-kira. Oke, kuis 2. Dengan metode ekuitas, dividen yang diumumkan investee akan apa nih? Dieliminasi. Mengurangi saldo investasi. Ya, mengurangi saldo investasi ya. Betul sekali. Ada pertanyaan kah sampai sini atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya saya rasa ya. Masih sejalan dengan kenapa ya silakan. Nggak ada penyesuaian sahamnya ya, Bu? Tidak. Karena memang tidak dicatat pada nilai wajar. Untuk metode ekuitas. Oh ya, baik. Gitu ya. Ini tidak seperti metode biaya. Kalau metode biaya dia mencatatnya memang pada nilai wajar investasinya itu. Sementara kalau metode ekuitas tidak seperti itu. Dia akan catat perubahan investasinya sesuai hal-hal yang mempengaruhi ekuitasnya si investee. Begitu kira-kira. Ada lagi? Bu, Ibu ingin bertanya, Bu. Ya. Berarti, Bu, kalau misalnya suatu entitas itu menggunakan metode biaya, berarti nanti dia akan selalu menjadi metode nilai wajar di akhir periode. Kecuali kalau memang investasi tersebut tidak punya pasar yang aktif, dia harus catatnya at cost. Oh, harga pasar ya, Bu? Nilai wajar, harga pasar. Kalau semisalnya, Bu, pada misalnya tahun 2019, tidak diketahui harga nilai pasar, tapi di tahun 2020 diketahui, berarti mengikuti harga pasarnya, Bu? Akan seperti itu. Jadi harga pasar memang dia yang utama ya. Dia adalah yang utama ketika kita pakai cost method. Baik, Bu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, sekarang kita masuk ke bahasan yang selanjutnya, ya, aplikasi metode ekuitas yang lebih kompleks. Jadi tadi kita masih pakai metode ekuitas yang cukup mudah ya, sebagai gambaran umum saja. Kira-kira akan seperti itu pencatatannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang lebih komprehensif atau yang lebih kompleks. Di mana di sini akan ada, kita sudah memasukkan perbedaan antara nilai buku dengan nilai wajar dan lain sebagainya. Ya. Maka di sini dikatakan aplikasi metode ekuitas, alokasi selisih antara biaya perolehan investasi dengan nilai tercatat aset neto. Kalau saya katakan nilai tercatat aset neto itu artinya book value dari aset netonya investee. Oke, tadi kan dikatakan kalau kita membeli saham gitu ya, maka klaim kita akan sesuai dengan apa yang tercatat di buku investee. Klaim kita terhadap aset netonya investee tergantung dari yang tercatat. Maka kita akan mengetahui nih, kira-kira ada nggak selisih antara biaya perolehan atau imbalan yang kita berikan untuk membeli sahamnya investee ini dengan klaim kita. Gitu. Apabila ada perbedaan, lalu apa yang harus dilakukan? Kurang lebih seperti itu gambarannya. Biaya perolehan investasi versus nilai tercatat aset neto. Ya.
Biaya perolehan investasi dapat sama, lebih besar, atau lebih kecil daripada nilai buku netonya, aset netonya investi. Kalau nilai buku aset neto investi berarti kita lihat laporan posisi keuangannya dia, tuh ya, sisi ekuitasnya saja. Atau ya kalau itu nggak disediakan, total aset dikurangi total liabilitas. Pokoknya yang tercatat di laporan posisi keuangannya investi pada tanggal kita melakukan pembelian saham. Itu akan terlihat berapa nilai tercatat aset neto investi. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat untuk yang merah ini adalah untuk nilai tercatat aset neto. Ini ada di bukunya si investi. Sesuai nilai di laporan posisi keuangannya si investi. Nah, ini garis-garis putus-putus yang berwarna coklat ini menggambarkan biaya perolehan saham atau biaya perolehan investasi. Berapa yang dibayarkan investor untuk mendapatkan sekian persen kepemilikannya si investi. Nah, ini di sini kalau dia yang atas ini berarti biaya perolehan lebih besar dari nilai tercatat aset neto. Sementara kalau yang grafik bawah, biaya perolehan akan lebih kecil dari nilai tercatat aset neto. Nah, dalam jangka panjang, ini seharusnya akan merge, gitu ya, garisnya. Biaya perolehan akan sama seperti klaim investor atas aset netonya investi, sesuai yang digambarkan dalam laporan posisi keuangannya investi. Mungkin tidak merge ini kalau ada kondisi goodwill. Nah, kalau ada kondisi goodwill dia tidak akan bisa merge. Nah, ketika ada selisih antara biaya perolehan dengan nilai tercatat aset neto, maka selisihnya itu harus diidentifikasi apa yang menyebabkan selisihnya, ya, dialokasikan dan diamortisasi. Nah, kecuali goodwill, goodwill tidak diamortisasi. Tuh. Oke, kalau kondisinya gain harus diakui di periode tersebut. Itu di periode ketika pembelian saham terjadi. Nah, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan biaya perolehan investasi akan lebih besar atau lebih kecil dari nilai tercatat aset neto. Kita ngomongin nilai tercatat aset neto ya, bukan nilai wajar aset neto. Tolong bedakan antara hal ini karena minggu lalu kalian belajarnya adalah perbedaan antara biaya perolehan investasi dengan nilai wajar aset neto, ya kan? Nah, kalau kita pakai term yang minggu lalu, perbedaan antara biaya perolehan investasi dengan nilai wajar aset neto, itu perbedaannya menggambarkan apa? Ayo, sesuai bahasan minggu lalu. Kalau sampai ada perbedaan antara nilai wajar biaya perolehan investasi dengan nilai wajar aset neto, itu apa bedanya? Goodwill, Bu. Goodwill atau gain on bargain purchase, ya kan? Nah, bisa jadi goodwill, bisa jadi gain on bargain purchase. Ini kalau sampai ada selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar aset neto, ya kan? Nah, sekarang kita membuat dengan lebih detail lagi. Bukan lagi dengan membandingkan biaya perolehan dengan nilai wajar, tapi biaya perolehan ke nilai buku. Ya, ke nilai buku. Nah, kita harus cari penyebabnya. Kenapa sampai seperti itu? Nah, salah satu penyebabnya seperti yang minggu lalu bisa jadi karena adanya goodwill atau gain on bargain purchase. Itu. Oke, itu bisa jadi seperti itu. Nah, penyebab lainnya kira-kira apa? Nah, kita akan coba identifikasi. Kalau kita sudah bisa identifikasi apa yang menyebabkan selisih tersebut, kita akan coba alokasikan selisihnya ke akun-akun yang menyebabkan perbedaan tersebut. Nah, selanjutnya akan ada masuk fase amortisasi. Tahapan alokasi selisih biaya perolehan dengan nilai tercatat aset neto. Yang pertama, kita hitung dulu selisih antara biaya perolehan investasi dengan nilai tercatat aset neto sesuai persentase kepemilikan investor. Jadi berapa selisihnya? Ingat ya, harus dihitung betul-betul sesuai dengan posisi kepemilikannya. Misalnya, investor hanya membeli 30%. Maka nanti aset netonya si investi harus kita kalikan 30% untuk mencari selisih ini. Jadi jangan diambil 100%.
Karena kalau diambil 100%, tentu saja selisihnya akan jadi banyak sekali dan itu hal yang tidak benar. Ya, jadi harus memang aset netonya pun sesuai kepemilikannya si investi, nilainya. Berbeda dari nilai wajarnya. Berbeda ini bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah ya. Kalau lebih tinggi namanya overvalued, kalau lebih rendah artinya undervalued. Jadi kita lihat di laporan posisi keuangannya investi, aset dan liabilitas apa yang nilai bukunya berbeda dengan nilai wajar. Itu kita tandain. Karena disitulah potensi selisih tersebut terjadi. Nah, selanjutnya kita alokasikan selisih biaya perolehan investasi dengan nilai tercatat aset neto yang sudah kita hitung di step 1 ini kepada aset atau liabilitas yang sudah kita identifikasi di step 2. Jadi alokasinya nggak ke semua aset dan liabilitas, tapi hanya ke aset dan liabilitas yang nilai bukunya berbeda dengan nilai wajar saja. Gitu. Dan tentu saja akan ada perbedaan kalau dia kasusnya undervalued atau overvalued. Jadi tidak melulu kalau dia namanya berbeda, akhirnya kita langsung tambahkan atau harus kita kurangkan gitu ya. Nanti kita akan pelajari kapan kita harus menambahkan, kapan kita harus mengurangi. Tahap keempat adalah kalau masih ada selisih, ya, misalnya kita sudah alokasikan ke aset dan liabilitas yang punya nilai buku berbeda dengan nilai wajar. Ini juga kita alokasikan sesuai dengan persentase kepemilikan ya, sesuai persentase kepemilikan. Nah, kalau masih ada sisanya, jadi selisih yang nomor 1 tadi itu belum semuanya teralokasikan, itu berarti ada gain atau goodwill. Maka kita juga harus mengakui goodwill atau gain on bargain purchase. Nah, selanjutnya adalah mengamortisasi selisih yang disebabkan oleh undervalued atau overvalued aset dan liabilitas. Goodwill tidak diamortisasi, gain diamortisasi ya, goodwill saja yang tidak diamortisasi. Jadi goodwill-nya tidak diamortisasi, sementara gain diamortisasi.
bahwa ada kemungkinan selisih antara biaya perolehan investasi dengan nilai tercatat aset netonya si investi. Berarti klaimnya si investor terhadap net aset netonya si investi bisa jadi berbeda dengan yang dia keluarkan uang di awal ketika dia investasi itu. Nah, kalau ada selisih tersebut bagaimana? Yang pertama, kita harus hitung dulu berapa selisihnya, ya. Hitung selisih ini tentu saja akan tergantung dari tingkat persentase kepemilikan si investor. Jadi jangan mengambil 100% nilai buku aset netonya investi. Kita harus kalikan dulu dengan persentase kepemilikannya investor. Karena kalau kita tidak kalikan seperti itu, tentu saja jadi tidak apple to apple ya, dan selisihnya akan jadi besar sekali. Nah, setelah kita mengetahui selisihnya, maka kita identifikasi. Kita akan mencari tahu kenapa sampai ada perbedaan semacam ini. Nah, identifikasilah mulai dari kita lihat laporan posisi keuangannya si investi. Mana aset-aset atau liabilitas yang punya nilai buku berbeda dengan nilai wajarnya. Maka kalau sampai ada yang berbeda begitu, inilah salah satu potensi selisih yang sudah kita hitung di nomor 1. Nah, setelah ditandai tadi, kita akan alokasikan selisih yang di nomor 1 tadi ke masing-masing aset dan liabilitas yang nilai bukunya berbeda dengan nilai wajarnya, gitu ya. Tentu saja alokasi juga akan sangat tergantung pada tingkat kepemilikan si investor. Jadi jangan 100% diambil. Misalnya kita lihat, oh inventory perbedaannya 100.000. Langsung kita alokasikan selisihnya 100.000. Tidak seperti itu. Kita kalikan dulu dengan nilai kepemilikan si investor. Kalau ternyata cuma 25%, berarti tadi 100.000 dikali 25%. Berarti 25.000 harus dialokasikan ke inventory yang under value. Itu kira-kira. Nah, apabila setelah kita mengalokasikan ke aset dan liabilitas yang punya perbedaan antara nilai buku dengan nilai wajar, ternyata masih ada sisanya, gitu ya, masih ada selisih yang belum teralokasikan, nah maka itu adalah indikasi adanya goodwill atau gain on bargain purchase. Maka kita harus mengakuinya. Kita akui gain atau kita akui goodwill, tergantung nanti kondisinya seperti apa setelah alokasi. Ya. Nah, setelah itu kita harus mengamortisasi selisih yang disebabkan oleh undervalue atau overvalue aset dan liabilitas. Namun goodwill tidak diamortisasi. Ini saya salah ya, gain itu diamortisasi, tapi goodwill tidak. Gain akan diakui dan diamortisasi. Ketentuan amortisasi untuk akun aset berbeda dengan akun liabilitas. Untuk akun aset, masa amortisasinya adalah apabila aset tersebut dijual di periode yang bersangkutan, maka selisihnya harus diamortisasi 100%, hanya untuk aset tersebut. Ya, hanya untuk aset yang terjual tersebut. Misalnya tadi selisihnya karena inventory, ya sebesar 25.000. Nah, inventory yang ada di awal tahun ketika tanggal pembelian saham habis terjual di sepanjang tahun tersebut. Artinya di akhir tahun sudah tidak ada lagi saldo inventory yang menyebabkan selisih tadi. Karena biasanya kalau perusahaan ini sehat, maka inventory turnover-nya akan cukup tinggi. Jadi inventory yang ada di awal tahun ini tidak mungkin bertahan sampai akhir tahun. Itu kurang lebih, ya. Nah, ini artinya inventory-nya sudah terjual habis sehingga selisih yang tadi ada di awal periode akan langsung diamortisasikan 100%. Demikian pula dengan tanah, karena tanah kan tidak didepresiasikan ya. Sehingga kalau tanahnya dijual, tanah yang menyebabkan selisih ini dijual di periode yang bersangkutan, maka selisih terkait dengan tanah tadi harus juga diamortisasikan 100%. Nah, sementara untuk depreciable asset atau aset-aset yang punya masa manfaat seperti equipment, building gitu ya, kita harus lihat berapa masa manfaatnya ketika tanggal akuisisi. Apabila misalnya masih ada sisa 10 tahun, maka amortisasi bahwa salah satu penyebab selisih antara biaya perolehan investasi dengan nilai tercatat aset neto adalah karena adanya undervalue building, gitu ya. Undervalue building sebesar katakanlah 500.000. Persentase kepemilikan 20%. Berarti yang dialokasikan ke building adalah
500 dikali 25% ya, 125.000 gitu. Nah, kita lihat building ini masih punya masa manfaat berapa tahun? Oh, masih ada 10 tahun. Berarti 125.000 ini akan kita alokasikan selama 10 tahun. Per tahunnya alokasinya adalah 12.500. Nah, itu kira-kira untuk yang depreciable asset. Apabila nilai buku aset lebih kecil dari nilai wajarnya atau terjadinya undervalued, amortisasi dilakukan dengan mengurangi saldo investasi dan saldo pendapatan investasi. Mungkin kalian bertanya, ini kenapa begini, Bu? Ini tolong jangan dihafal ya, karena kalau kalian menghafal ini potensinya adalah lupa dan terbalik-balik, akhirnya malah fatal. Di sini tolong ingat seperti ini. Ketika ada undervalued, ini berarti nilai buku lebih kecil dari nilai wajar. Contohnya tadi ya, building lah, saya ambil contoh yang tadi. Ada perbedaan antara nilai buku dengan nilai wajar sebesar 500.000. Tapi karena persentase kepemilikannya si investor hanya 25%, berarti yang dapat kita alokasikan ke gedung itu selisihnya adalah 125.000. Gitu. Nah, ini kita bagi tadi 10 tahun ya, dapatlah 12.500 amortisasinya. Nah, ketika ada undervalued semacam ini, berarti selama ini si investi membebankan depresiasinya terlalu kecil. Ya kan? Ya, kalau building itu efeknya terhadap laba rugi apa? Tentu saja beban depresiasi. Ya kan? Halo? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, jadi efeknya itu. Ketika ada undervalued building, berarti selama ini investi mencatat beban depresiasi yang terlalu kecil. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya nilai building tidak seperti itu. Oleh karena itu, kita akan menambah beban depresiasi untuk building yang bersangkutan. Ketika beban depresiasi bertambah, ini artinya net income akan turun, ya kan? Net income akan turun. Efeknya apa kalau net income turun? Berarti bagian labanya investor akan menjadi lebih kecil, ya kan? Oleh sebab itu, amortisasi dilakukan dengan mengurangi saldo investasi dan mengurangi saldo pendapatan investasi. Itu kira-kira untuk aset yang undervalued. Oke. Nah, untuk aset yang overvalue, di mana nilai buku lebih besar dari nilai wajar, gitu ya. Misalnya nilai buku mencatat harganya tadi 200.000. Ternyata nilainya hanya 150.000 di pasar nih. Nah, ini contohnya adalah inventory ya. Kita pakai contoh inventory di sini. Tadi kita pakai building, sekarang pakai inventory. Berarti ada selisih 50.000 kan? 50.000 overvalue. Nah, implikasi si inventory ke laba rugi apa sih? Apa implikasi inventory ke laba rugi? COGS. COGS, Bu. Betul sekali, COGS. Nah, kalau ada overvalue semacam ini, berarti selama ini investi kan mencatat COGS-nya ketinggian. Ya enggak? Kalau COGS ketinggian, berarti net income lebih kecil. Nah, oleh karena itu si investor ini berusaha mengkoreksi, ya, berusaha mengkoreksi dengan mengembalikan lagi nilainya ke lebih tinggi lagi, sehingga dia akan mengamortisasi dengan cara menambah saldo investasi dan menambah saldo pendapatan investasi. Itu kira-kira. Paham nggak? Cukup jelas nggak? Aduh. Jelas, Bu. Apakah sudah cukup jelas ya? Itu untuk akun aset. Nah, untuk akun liabilitas, masa amortisasi. Amortisasi penuh apabila liabilitas dilunasi di periode yang bersangkutan. Misalnya, perbedaannya adalah karena adanya wesel bayar yang jatuh tempo tahun yang bersangkutan. Gitu. Nah, kalau jatuh tempo tahun yang bersangkutan harusnya di akhir periode sudah dibayar, sudah dilunasi, ya kan?
Oleh sebab itu, kalau sampai ada selisih yang diakibatkan perbedaan antara nilai buku wesel bayar dengan nilai wajar wesel bayar, harus diamortisasi penuh di periode yang bersangkutan. Sementara untuk liabilitas lain yang punya masa jatuh tempo, amortisasi harus dilakukan sesuai masa jatuh tempo dengan metode garis lurus. Itu kira-kira. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau sampai nilai buku liabilitas lebih kecil dari nilai wajarnya atau under value? Amortisasi dilakukan dengan menambah saldo investasi dan saldo pendapatan investasi. Kenapa begitu? Ini lihat ya, ini bertolak belakang dengan akun aset tadi. Bertolak belakang. Jadi penjelasannya adalah kalau sampai liabilitas kita under value, ya, kita punya liabilitas katakanlah 150 juta. Nah, ternyata nilai wajar liabilitas kita adalah 180 juta. Yang harus kita lunasi 150 atau 180? Nah, di sini yang harus dilunasi tentu saja sesuai nilai tercatatnya ya, 150 juta. Nah, kita melunasi liabilitas dengan nilai yang lebih kecil daripada yang seharusnya. Ini sama seperti kita dapat pengampunan. Dapat pengampunan liabilitas. Nah, ketika adanya pengampunan liabilitas ini atau nilai liabilitas yang lebih kecil, maka kita harus mengakui sebagai gain. Artinya di sini net income investasi seharusnya meningkat dengan adanya undervalued si liabilitas tadi. Oleh karena itu, si investor mengakui dalam bukunya si amortisasi ini adalah dengan menambah saldo investasi dan menambah saldo pendapatan investasi. Jadi dianggap gain ya, kalau kita membayar lebih kecil dari seharusnya. Nah, sementara kalau dia overvalued, nah tentu saja sebaliknya. Kita membayar lebih besar daripada yang seharusnya, maka kita akan menderita loss. Oleh sebab itu, amortisasi dilakukan dengan mengurangi saldo investasi dan mengurangi saldo pendapatan investasi. Itu kira-kira ketentuan amortisasi untuk akun-akun aset dan akun-akun liabilitas. Oke, sekarang kita langsung masuk ke kasus ya, agar kalian lebih paham kira-kira makhluknya seperti apa sih. Ketika kita masuk kasus, kira-kira jadi seperti apa pengerjaannya, step-step yang tadi 1 sampai 5. Ya. Kasus pertama, ini goodwill, adanya goodwill. Di tanggal 1 Januari, PT Ayah membeli 30% saham PT Anak dengan uang tunai sebesar 2.200.000 lembar saham PT Ayah dengan nominal $10 per lembar dan diperdagangkan pada $15 per lembar. PT Ayah juga membayar biaya investasi sebesar 50.000 untuk penerbitan sahamnya dan 100.000 sebagai biaya konsultan untuk untuk membeli saham ini ya. Jurnal yang dibuat PT Ayah di tanggal 1 Januari adalah ini masih seperti minggu lalu jurnalnya ya, masih sangat mirip sekali dengan minggu lalu. Oke. Tanggal 1 Januari dia mencatat investasinya seperti ini, investasi pada kas, saham biasa dan agio saham atau share premium atau paid in capital, terserah kalian kira-kira mana yang kalian prefer, sebesar ini 5 juta, 2 juta, 2 juta dan 1 juta. Ini kepemilikannya adalah 30%. Ya. Lalu untuk mencatat biaya transaksi, dia catat beban investasi $100.000, agio saham 50.000 dan kas 150.000. Ini masih sangat serupa ya dengan jurnal yang kalian buat ketika mengerjakan kasus di minggu lalu. Laporan posisi keuangan untuk PT Anak per tanggal 1 Januari adalah sebagai berikut. Nah, ini disajikan nilai tercatat dan nilai wajarnya, atau nilai buku dengan nilai wajarnya. Lihat masing-masing akun aset liabilitas, ya. Lalu keterangan lain adalah pada tahun yang bersangkutan, PT Anak mengumumkan dividen sebesar $1 juta pada tanggal 1 Juli dan menghasilkan laba sebesar $3 juta. Nah, sekarang kita masuk. Tadi biaya perolehannya berapa? Berapa juta total? Berapa juta biaya perolehan?
nya si PT Ayah? 5 juta, Bu. 5 juta, Bu. 5 juta. Betul sekali, nilainya 5 juta ya. Sementara nilai tercatat aset netonya berapa nih? Nilai tercatat aset neto punyanya PT Anak. 15 juta dikurang 3 juta, Bu. Jadi 12 juta ya. Ingat, jadi nggak langsung 5 juta dikurangi 12 juta ya. Karena kan dia kepemilikannya hanya 30%. Maka harus kita kalikan dulu. 12 juta dikali 30%. Gitu. Jadi bandingannya adalah 5 juta dengan 30% dikali 12 juta. Ini dia. Oke. Dapatlah 3.600.000 tadi. Bagian yang diperoleh PT Ayah atas nilai tercatat aset neto PT Anak. 3,6. Ada selisihnya ya, yaitu 1,4 juta. Ini tahap pertama. Kita hitung dulu selisihnya. Nah, tahap kedua tadi, identifikasi aset dan liabilitas yang nilai tercatatnya berbeda dengan nilai wajarnya. Jadi kita balik lagi ke laporan posisi keuangan PT Anak. Ini dia ya. Lalu kita tanda-tandain tuh, mana yang dia ada perbedaan antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya. Karena kalau sampai ada perbedaan semacam ini merupakan indikasi kenapa sampai 1,4 ini terjadi. Kenapa sih sampai ada terjadi 1,4 juta selisih? Nah, bisa jadi karena adanya perbedaan tersebut. Jadi kita tandai di sini yang berbeda adalah untuk persediaan, aset lancar lain, peralatan, dan juga wesel bayar. Persediaan dia statusnya adalah undervalued, aset lancar lain dia overvalued, peralatan undervalued, dan wesel bayar itu nilainya adalah overvalued. Ini ditandai ya. Lalu kita alokasikan selisih tersebut. Nah ini, tadi kita sudah identifikasi ada 4 ya yang berbeda, nilai tercatatnya dengan nilai wajar. Nah, nilai wajar persediaan misalnya 4 juta, nilai tercatat 3 juta. Tapi ingat, kita harus balikin dengan persentase kepemilikan untuk mengalokasikan perbedaan tadi. Ya, untuk dialokasikan ke selisih yang tadi. Jadi untuk persediaan, alokasinya adalah 300.000. Dia tadi statusnya undervalued ya. Untuk aset lancar lain, dia itu overvalued ya. Overvalued, maka di sini kita kurangi 60.000. Dia juga alokasinya negatif. Untuk peralatan, dia undervalued, alokasinya 900.000. Untuk wesel bayar, dia itu undervalued. Dia overvalued. Overvalued ini kita harus kurangi karena liabilitas kan berbeda ya efeknya dengan apa? Dengan si aset. Nah, total yang dialokasikan ke aset neto teridentifikasi adalah sebesar 1,2 juta di sini. Benar enggak nih? Kayaknya saya ada yang salah. Oh sorry, ini wesel bayarnya harusnya dia positif ya, bukan negatif. Ini harusnya dia positif. Dan makanya saya agak bingung, kenapa dia kan overvalued, kok nilainya harusnya menambah malah mengurangi. Jadi ini plus 60.000 ya untuk wesel bayar. Sehingga total yang dialokasikan ke aset neto teridentifikasi adalah 1.200.000. Tadi kan selisihnya 1,4 juta. Kita lihat step 1 tadi menghasilkan selisih 1,4 juta. Yang bisa dialokasikan ke aset neto baru 1,2 juta. Berarti ada selisih yang belum bisa dialokasikan. Nah, sehingga selisih tersebut kita akan alokasikan ke goodwill. Sebesar 200.000. Nah, jadi kalau dia nilainya positif seperti ini goodwill ya. Tapi kalau nilainya negatif berarti dia gain on bargain purchase. Itu. Kira-kira seperti itu. Jadi sehingga nilai 1,4 selisih yang kita dapatkan di nomor 1 tadi sudah teralokasikan semua. Sebagian teralokasikan ke net asset, sebagian teralokasikan ke goodwill. Gitu. Nah ini ya, sisanya dialokasikan ke goodwill atau gain on bargain purchase. Ini alokasi ke goodwill.
Nah, mungkin kan bertanya-tanya, kayaknya jadi agak berbeda ya Bu, ngitung goodwill sesi ini dengan sesi yang kemarin, gitu kan? Karena sesi kemarin sepertinya konsepnya tidak seperti ini. Nah, sebenarnya sama saja. Hanya saja yang ini lebih mendetail, karena kita tidak hanya melihat nilai wajar aset neto, tapi kita juga lihat nilai tercatatnya. Jadi metode penghitungan goodwill tidak berbeda dari formula pada sesi 1, hanya lebih mendetail. Ini adalah formula yang kalian dapatkan minggu lalu kan? Goodwill sama dengan nilai wajar imbalan yang dialihkan dikurangi nilai wajar aset neto yang teridentifikasi. Nah, kalau kalian coba hitung, gitu ya, di sini nilai wajar imbalan yang diberikan, itu artinya biaya perolehan ini 5 juta. Sementara nilai wajar aset neto teridentifikasi sesuai persentase kepemilikan adalah 4.800.000. Kalau nggak percaya kita lihat di sini ya. Ini nilai wajarnya. Nah ini, oke, di slide ini ada nilai wajarnya ya. Total aset 18.800.000 dikurangi nilai wajar liabilitas 2,8, dapatlah 16 juta. Ya, 16 juta dikali 30% dapatlah 4,8 juta. Nah ini ada tanda minus di sini, makanya jadi mengaburkan. Nih, oke, di sini, ya, biaya perolehan 5 juta atau nilai wajar imbalan yang dialihkan 5 juta. Sementara nilai wajar aset neto teridentifikasi tadi 18.800.000 dikurangi 2,8 dikali 30%, dapatlah 4,8 sehingga menghasilkan goodwill 200.000. Nah, ini sejalan dengan yang tadi ya, sejalan dengan goodwill yang tadi, yang ini. Nah ini kan 200.000. Jadi sebenarnya sama saja. Oke. Kalau kalian ingin cek benar nggak hitung-hitungan kalian, silakan hitung goodwill sesuai dengan persamaan yang kalian dapatkan di sesi 1. Oke, sampai sini cukup jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Cukup jelas ya. Sip, kalau gitu saya akan lanjutkan. Ini baru hitung-hitungannya ya. Oke, nah, lalu tahap kelima, jangan lupa amortisasi hasil alokasi pada tahap sebelumnya. Tadi kita sudah mengidentifikasi ada beberapa aset dan liabilitas yang menyebabkan adanya selisih tersebut, gitu ya. Ada persediaan, aset lancar, tadi ada building apa equipment tuh, dan satu lagi vessel bayar. Nah, kita harus amortisasi sesuai dengan keterangan-keterangan yang ada. Nah, contohnya di sini ya, untuk soal ini terdapat berikut terkait aset dan liabilitas yang memiliki nilai tercatat berbeda dengan nilai wajarnya. Yang pertama, persediaan habis terjual di tahun tersebut. Jadi persediaan yang menyebabkan selisih itu sudah habis terjual di tahun yang bersangkutan. Lalu aset lancar lain juga terjual di tahun tersebut. Peralatan memiliki sisa masa manfaat 20 tahun. Sementara vessel bayar akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan tarif amortisasi untuk masing-masing aset dan liabilitas yang memiliki perbedaan antara nilai tercatat dengan nilai wajar. Persediaan amortisasinya 100% ya untuk periode tersebut karena dia sudah terjual. Demikian pula dengan aset lancar lain. Ini dia 100%. Lalu peralatan karena dia sisanya manfaatnya masih 20 tahun, maka kita akan amortisasi dalam 20 tahun atau 5% tarifnya. Vessel bayar karena dia jatuh temponya 5 tahun, maka amortisasi dilakukan dalam 5 tahun atau tarifnya 20%. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal yang dicatat PT Ayah setelah perolehan. Yang pertama, ketika si PT Anak mengumumkan dividen, dia akan catat dividen tersebut ya. Piutang pada investasi sebesar 300.000, yaitu 1 juta dikalikan 30%. Lalu yang selanjutnya di tanggal 31 Desember dia mencatat bagian laba PT Anak, yaitu investasi pada pendapatan investasi sebesar 900.000, 3 juta dikalikan 30%. Nah, ini adalah amortisasi untuk tadi ya 4 kategori aset dan liabilitas yang punya selisih, yang menerima alokasi tadi. Itu. Ya, untuk yang pertama, inventory. Tadi kan dia statusnya adalah undervalued. Sama si perusahaan investi kekecilan. Itu. Kekecilan jadi menghasilkan net income yang terlalu besar.
di sini correction action yang dilakukan oleh si PT Ayah adalah dia akan mengurangi pendapatan investasi dan mengurangi angka investasi dia, gitu ya. Karena tadi dianggap net income-nya si PT anak ini kegedean karena adanya undervalue aset. Ini jadi jurnal pertama adalah untuk amortisasi nilai persediaan yang tadi undervalue. Jurnal kedua adalah untuk mencatat amortisasi overvalue nilai aset lancar lain. Kita lihat ya, jurnalnya berbeda. Jurnalnya berbeda, ya. Investasi pada pendapatan investasi PT anak. Contohnya aset lancar lain itu apa? Misalnya supplies, ya. Supplies itu adalah aset lancar lain. Lalu jurnal ketiga adalah untuk mencatat amortisasi undervalue nilai peralatan. Sisa manfaat 20 tahun. Kita samakan dengan yang jurnal si inventory tadi karena kasusnya sama-sama undervalued, ya. Sama-sama undervalued, berarti selama ini si investee mencatat beban depresiasinya dia terlalu kecil, sehingga net income-nya jadi kelihatan besar, sehingga si investor atau PT Ayah akan mengkoreksinya sebagai berikut. Pendapatan investasi pada investasi di PT anak. Nah, lalu untuk mencatat amortisasi overvalued nilai Weser bayar, ini kita akan mencatat pendapatan investasi pada investasi. Tadi ya, kalau overvalue berarti kita membayar sesuatu yang lebih besar daripada yang seharusnya, maka kita akan menderita loss. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ingat ya, tadi kan selisih yang dialokasikan ke peralatan tidak 45.000. Ya, tapi kita mengamortisasinya tidak sekaligus untuk peralatan dan juga wesel bayar sesuai dengan tarif amortisasinya sendiri-sendiri. Tadi untuk nilai peralatan karena masih bisa dipakai 20 tahun, maka kita kalikan 5% dengan selisih yang dialokasikan ke peralatan. Nah, sedangkan untuk wesel bayar pun seperti itu. Karena masih jatuh temponya 5 tahun, maka kita kalikan 20% dikalikan selisih yang dialokasikan ke wesel bayar. Nah, jurnal pengakuan laba dan jurnal amortisasi bisa disatukan sebagai berikut. Karena kan akunnya sama-sama aja ya yang terlibat. Jadi bisa disatukan seperti ini. Jadi tadi yang disatukan berarti 5 jurnal. Pertama jurnal pengakuan laba dan 4 jurnal amortisasi. Kita bisa satukan aja supaya lebih efisien ya. Lebih efisien, dapatlah seperti ini. Investasi pada pendapatan sebesar 603.000 gitu. Nah, ini kalau mau yang lebih mendetail ya, ini tadi kita mengidentifikasi adanya 5 hal yang menyebabkan selisih antara biaya perolehan investasi dengan nilai tercatat aset neto si investee, yaitu persediaan, aset lancar lain, peralatan, wesel bayar, dan juga goodwill. Ini adalah yang tadi sudah kita identifikasi ya, 300.000, 60.000 negatif, 900.000, 60.000, dan goodwill 200.000. Totalnya 1,4 tadi sesuai selisihnya. Amortisasi tahun 1, kita lihat di sini persediaan diamortisasi penuh. Aset lancar lain juga seperti itu, amortisasi penuh. Peralatan amortisasinya hanya 5%-nya saja. Wesel bayar amortisasinya hanya 20%-nya saja. Goodwill tidak diamortisasi. Sehingga di sini jumlah amortisasi tahun pertama adalah 297.000. Dapatlah ini adalah saldo yang belum diamortisasi. Nah, pendapatan investasi juga dapat dihitung dengan formula berikut, yaitu 30% laba PT anak, di 30% dikali 3 juta, dikurangi nilai yang diamortisasi di periode yang bersangkutan. Jadi di sini 30% kali 3 juta dikurangi 297. 297 ini dapat dari ini ya, 297.000. Dapatlah 603.000. Oke. Nah, sekarang hitung berapa saldo akhir investasi. Coba. Ayo biar nggak ngantuk nih, biar nggak ngantuk. Dihitung saldo akhir investasinya. Tadi cost-nya berapa? 5 juta.
5 juta, betul sekali. Lalu tadi berapa net income yang diakui? 900.000. 900.000, oke, betul sekali. Dividen. Nah, ini dividen 300.000. 300.000. Nah, angka amortisasi adalah 297. 297. Ya. 297. Ini akan mengurangi investasi. Ya, bisa dapatkan dari sini. Nah, ini. Oke, untuk angka amortisasi kalian bisa dapatkan dari ini. Secara total dia bagaimana pengaruhnya. Atau ya langsung aja tadi ketika nyatet berarti labanya 603 bukan 900.000 ya. Kalau mau disatukan antara laba dengan amortisasi berarti yang dicatat bukan 900.000 tapi 603.000. Nah, sehingga bisa ya 5 juta ditambah 603.000 dikurangi 300.000 dividen. Hasilnya berapa? 5.903.000. Bagaimana? 5 juta ditambah 603 dikurang 300.000. 603 ini kan dari 900.000. Oh, ya. 5.303.000, Bu. Nah, betul sekali. 5.303.000. Jadi kalau mau dipisah gitu ya, berarti akan ada di sisi debit 900.000, sisi debit 900.000, sisi kredit 297.000. Itu kalau mau dipisah. Tapi kalau mau digabungkan ya bisa 603.000 langsung di sisi debit untuk nilai pengakuan laba PT Anak dan amortisasi. Oke? Jadi nanti saldo akhir investasinya adalah 5.303.000. Gitu kira-kira ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini kasusnya goodwill. Bu, izin bertanya. Silakan. Kalau misalnya ada land, terus di amortisasinya itu selalu 100% ya, Bu? Walaupun dia nggak dijual. Kalau dijual. Iya. Betul. Kalau kecuali ada keterangan lain. Misalnya gini, land yang terjual baru 50%-nya. Nah, kayak gitu. Oh. Kalau misalnya amortisasinya nggak boleh 100%. Kalau misalnya nggak dijual semua? Kalau nggak dijual semua, berarti yang diamortisasi hanya sesuai bagian yang dijual. Oh. Jadi kalau misalnya 100% tuh nggak dijual semua, jadi 0 dong, Bu, amortisasinya. Iya, kalau tidak dijual ya lemnya ya, masih tetap dimiliki sama si investasi ya. Iya. Nah, maka dia tidak ada amortisasi sama sekali. Oh iya. 0. Makasih, Bu. Ya. Oke, ada lagi? Sudah cukup jelas kah? Oke, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu kasusnya gain on bargain purchase. Ini mirip-mirip seperti tadi sebetulnya ya, step-stepnya juga sama, tapi nanti kita akan lihat adanya goodwill yang negatif. Goodwill yang negatif. Nah, ini contohnya begini. Pada tanggal 1 Januari, PT Zeus membeli 25% saham PT Pluto dengan uang tunai sebesar 110.000. Pada saat itu, nilai tercatat aset neto PT Pluto adalah sebagai berikut. Ini ya, ini kita lihat di sini nilai wajar dan nilai tercatat si PT Pluto, lalu keterangan lain pada tahun yang bersangkutan PT Pluto mengumumkan dividen 40.000 dan menghasilkan laba sebesar 60.000. Nah, ini jurnal di tanggal 1 Januari ketika pembelian saham. Investasi pada kas 110.000. Kita balik lagi ke step-step yang tadi ya. Kita cari dulu selisihnya. Selisih antara biaya perolehan investasi dengan nilai tercatat aset neto si investasi sesuai bagian si investor. Tadi kan dia hanya membeli 25%. Maka tadi nilai tercatat aset netonya si investasi harus dikalikan 25%. Nah, dapatlah tadi 100.000. Sehingga selisih lebih biaya perolehan atas nilai tercatat aset neto adalah 10.000. Yang kedua, kita identifikasi kira-kira nilai wajarnya. Di sini kelihatan ya, ada di dua hal,
yaitu persediaan dan juga gedung. Persediaan ini dia undervalued, gedung juga undervalued, sama-sama undervalued ya, dua-duanya. Tahap ketiga kita alokasikan selisih tersebut, nah tentu saja dialokasikan sesuai persentase kepemilikannya, jadi nggak total, nggak 100%. Nah, untuk persediaan tadi nilai wajarnya 260.000, nilai tercatatnya 240.000, sehingga jumlah alokasinya 5.000 karena kita kalikan dengan persentase kepemilikan yang 25%. Sementara gedung nilai wajarnya 200.000, nilai tercatat 140.000, kita kalikan 25%, dapatkan 15.000. Nah, di sini kelihatan bahwa hasil alokasi ke aset neto teridentifikasi adalah 20.000. Jadi kita ingat selisih yang kita dapatkan di nomor 1 adalah 10.000 ya selisihnya. Tapi kok di sini alokasinya 20.000. Nah, itulah ada indikasi adanya gain on bargain purchase. Di sini minus. Nah, kalau tadi goodwill kan plus ya, ini minus 10.000. Oke, sehingga total selisih lebih biaya perolehan atas nilai tercatat aset neto akan 10.000. Itu kira-kira. Nah, ini sisanya ya, kita alokasikan ke gain on bargain purchase. Kalau mau cari tahu sesuai dengan formula di sesi 1, tidak masalah, akan sama saja nanti hasilnya. Ya, silakan nanti kalian tes sendiri. Berapa nilai gain on bargain purchase kalau pakai formula imbalan yang dialihkan dikurangi nilai wajar aset neto. Nah, ini kita amortisasi hasil alokasi pada tahap sebelumnya. Ini merupakan informasi yang diperoleh untuk aset-aset yang memiliki nilai wajar berbeda dengan nilai bukunya. Pertama, persediaan habis terjual di tahun tersebut, gedung punya sisa masa manfaat 4 tahun, sehingga tarik amortisasi akan seperti ini. Ini jurnal PT ZIRO setelah perolehan, ini tipikal ya, mencatat dividen yang diumumkan PT Pluto, seperti biasa, piutang dividen pada investasi, lalu mencatat bagian laba juga saya rasa sudah cukup jelas. Ini langsung digabung nih, bagian laba PT Pluto dan amortisasi selisih lebih. Tadi kan sama-sama under value ya, dan semuanya aset. Sehingga amortisasinya gimana? Mengurangi investasi dan pendapatan atau menambah investasi dan pendapatan? Ayo, cek konsep. Cek konsepnya. Halo? Tadi kan kondisinya under value aset. Ketika diamortisasi berarti si investor ini akan mengamortisasinya dengan cara menambah investasi dan pendapatan investasi atau mengurangi investasi dan pendapatan investasi. Mengurangi, Bu. Mengurangi, Bu. Mengurangi, betul sekali ya. Mengurangi ya. Mengurangi. Nah, ini hasil perhitungannya begini. Bagian labanya adalah 15.000, yaitu 60.000 dikali 25%. Jadi di periode berjalan si PT Pluto ini mengakui 60.000 laba. Sehingga bagian PT ZIRO adalah 15.000. Nah, lalu ada amortisasi under value persediaan, pendapatannya berarti dikurangi ya, 5.000. Lalu amortisasi under value gedung tadi 3.750, yaitu 15.000 kali 25%. Ini 25% ini bukan persentase kepemilikan ya, tapi tarif amortisasi untuk si under value-nya gedung. Karena sama-sama 20%, saya khawatir kalian nanti kebingungan. Ini yang 25% di samping 3.750 ini bukan persentase kepemilikannya, tapi tarif amortisasi untuk si gedung. Ya. Dapatlah minus 3.750, sehingga pendapatan investasi yang diakui setelah mengakui laba dan juga amortisasi adalah sebesar 6.250. Nah, kira-kira begini. Ya. Lalu kami catat gain on bargain purchase. Ya. Namanya gain harus langsung dicatat di periode yang bersangkutan. Di investasi pada gain on bargain purchase. Nah, ini adalah perhitungan saldo investasi dan pendapatan investasi di PT Pluto. Untuk saldo akhir PT investasi PT Pluto adalah 116.250, terdiri dari biaya perolehan, lalu bagian laba bersihnya investi, itu ada gain tadi ya yang diakui,
lalu ada 20% dividen, dan juga ada amortisasi. Sementara untuk pendapatan investasi PT Pluto adalah saldonya 6250. Ya. Oke, kira-kira begitu. Saya langsung lanjut dulu ya, kalau pertanyaan bisa ditanyakan nanti, karena ini jamnya sudah jam sekian. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kalau si investi di bukunya punya instrumen investasi yang dikategorikan AFS atau Fair Value OCI. Bagaimana pengaruhnya terhadap si investor? Jadi ingat, si AFS ini punyanya investi, gitu ya. Bukannya investor mengkategorikan investasinya sebagai AFS, bukan seperti itu. Tapi investi di bukunya ada instrumen sekuritas yang dikategorikan sebagai Fair Value OCI atau kategorikan sebagai AFS. Kalau kita pakai terminologi PSAK 55. PT Ananda membeli saham PT Belinda sebesar 35%. Ya, ini informasi keuangan yang berhasil didapatkan, biaya peroleh investasi sekian, lalu nilai tercatat asetnya berapa, nilai wajar asetnya berapa, lalu labanya dan juga dividen yang dibagikan. Nah, di buku PT Belinda tercatat investasi dengan kelompok available for sale securities yang pada tahun 2015, yang di akhir tahun 2015, nilainya mengalami kenaikan sebesar 20 juta. Artinya kita ingin mengetahui bagaimana efek si 20 juta ini terhadap pembukuannya investor. Terhadap investasinya si investor di PT Belinda. Ya. Kita ingin tahu bagaimana efek tersebut. Informasi tambahan, diketahui bahwa selisih nilai wajar aset neto dengan nilai tercatatnya disebabkan oleh under value aset tetap sebesar 200 juta dengan sisa masa manfaat 10 tahun. Ini berarti dia harus diamortisasi selama 10 tahun ya, masing-masing tahun 20 juta. Perhitungan selisih lebih biaya perolehan atas nilai tercatat aset neto dan alokasinya adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Kita hitung dulu step 1 ini sampai step berapa nih? 4 ya, sampai step 1 sampai step 4 kurang lebih seperti ini. Biaya perolehan 475 juta, lalu bagian yang diperoleh PT Ananda atas nilai tercatat neto PT Belinda 900 juta dikali 35%, dapatlah 315 juta, sehingga ada selisih lebih biaya perolehan atas nilai tercatat aset neto 160 juta. Nah, 160 juta ini dialokasikan ke aset tetap. Tapi ingat tidak 200 juta ya, tidak dialokasikan semua karena kepemilikannya hanya 35%. Jadi yang dialokasikan ke aset tetap hanya 70.000. Goodwill-nya 90 juta selisihnya. Dapatlah jumlah 160.000 sama seperti di atas. 160 juta. Ini jurnal PT Ananda. Ini saya rasa no problem. Biar dividen juga masih sama seperti biasa, bagian laba bersih dan amortisasi selisih lebih. Tadi 70 juta yang dialokasikan ke aset tetap ya. Karena aset tetapnya masih bisa dipakai 10 tahun, berarti dia setiap tahun akan mengamortisasi 7 juta. Ini dia. Bagian labanya 28 juta dikurangi amortisasi under value aset tetap 7 juta. Dapatlah 21 juta. Nah, lalu jurnal ini untuk mencatat kenaikan nilai wajar sekuritas AFS PT Belinda. Jadi investasi pada pendapatan investasi PT Belinda, tapi ini munculnya di OCI. Bukan masuk ke laba rugi. Kan karena ini aset yang dikategorikan fair value OCI. Nah, maka ini juga pengaruhnya begitu kepada si PT Ananda. Sehingga saldo akhirnya akan jadi seperti ini. Itu ya. Oke. Ya, materinya cukup sekian. Ada pertanyaan kah? Atau sudah diakhiri nih? Zoom kita nih. Halo? Sudah cukup jelas? Cukup jelas, Bu.